Keesokan harinya, di dalam kelas Valhalla, Kim Jo-yuk terlihat sedang fokus dengan pandangannya yang tertuju pada Choi Arin yang berada di depan. Dalam hati, dia bergumam, aku kira dia akan dirawat di rumah sakit, tapi kelihatannya dia baik-baik saja. Choi Arin yang tiba-tiba menoleh ke arahnya, menyapa Kim Jo-yuk dengan senyum ringan. Melihat hal itu, beberapa teman yang berada di belakang Kim Jo-yuk terkejut dan mulai berbisik. Heh, apa barusan Choi Arin tersenyum dan melambai ke arahku? Seorang temannya berkata sambil terlihat bingung. Temannya yang lain menjawab dengan geli, mimpi kau, stop menghayal. Kim Jo-yuk, yang mendengar obrolan itu, hanya diam. Namun pikirannya melayang ke kamar sebelumnya, saat dia sedang membaca buku God, Arts. Dia merenungkan isinya dan mempraktikkan beberapa teknik dari buku tersebut, berharap bisa menguasainya secepat mungkin. Namun, tiba-tiba notifikasi ponselnya berdering, memecah konsentrasinya. Itu pesan dari Choi Arin. Kim Jo-yuk membukanya, dan membaca pesan tersebut dengan seksama. Aku rasa aku tidak akan bisa datang latihan untuk sementara waktu. Dokter melarangku untuk melakukan aktivitas fisik, kata Choi Arin di pesan itu, diiringi emotikon sedih. Kim Jo-yuk menghela napas pelan, menatap layar ponselnya, melihat betapa parahnya dia berdarah. Aku rasa itu bisa ditebak, gumamnya dalam hati. Dengan tenang, Kim Jo-yuk membalas pesan itu, tidak apa-apa. Aku akan melakukan kegiatanku sendiri untuk beberapa hari ke depan, jadi itu terserah dirimu, tulisnya. Lalu, Choi Arin mengirimkan beberapa emotikon sekaligus dalam pesannya, membuat Kim Jo-yuk mengangkat alis dan bergumam sambil menatap ponselnya, cukup kirim satu pesan dalam satu waktu. Tiba-tiba, suara Barce terdengar di dalam pikirannya, memecah fokusnya. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang harus kau ketahui, kata Barce dengan nada serius. Apa itu? Tanya Kim Jo-yuk, matanya masih tertuju pada ponsel. Barce melanjutkan, Black Magic yang kita hadapi kali ini terasa familiar. Kim Jo-yuk terdiam sejenak sebelum bertanya, apa kau mengingat sesuatu tentang itu? Barce menjawab dengan nada ragu, tidak, bukan itu, ini bukan karena aku lupa, tapi terasa seperti ada sesuatu yang menahanku untuk mengingatnya. Kim Jo-yuk menyipitkan mata, berpikir, sesuatu yang menahanmu, apa mungkin itu disebabkan oleh bajingan yang kau sebutkan waktu itu? Mungkin, jawab Barce, aku tidak sepenuhnya yakin. Tapi jika aku bisa memenuhi kondisi kedua, mungkin aku bisa melewati mental block ini. Yah, itu hanya teori. Kim Jo-yuk mengingat sesuatu dan bergumam, kondisi kedua, area of the Great Forest, aku kira itu hanya area yang digunakan untuk melakukan penilaian. Tapi itu juga tempat ujian praktik akhir. Dia menghela napas panjang, tampaknya orang-orang dengan nilai gabungan terendah dari ujian tengah semester dan ujian akhir akan dikeluarkan. Ah, sialan, bukannya itu artinya yang hanya bisa kulakukan hanyalah menunggu hingga musim ujian, buang-buang waktu saja. Setelah itu, dia termenung di kursinya sambil berpikir keras, yah, lagi pula aku butuh waktu untuk terbiasa dengan si gong, kurasa aku akan pergi melihat area of the Great Forest, gumamnya, kembali menatap ke depan dan menyesuaikan posisinya di kursi kelasnya. Tiba-tiba, wali kelas masuk ke ruangan dan berkata dengan suara tegas, semuanya, duduk. Sebelum kita memulai kelas, ada beberapa pengumuman yang harus kusampaikan. Apa kalian semua sudah sadar bahwa kompetisi antar sekolah akan dilaksanakan bulan depan? Para murid serentak menjawab, iya, dengan semangat. Kim Jo-yuk yang duduk di kursinya bergumam pelan, oh, benarkah? Barce menimpali dari dalam pikirannya, iya, aku rasa dia membicarakan ini setelah ujian tengah semester. Wali kelas melanjutkan, jadi, sekolah berencana memilih peserta untuk kompetisi tersebut, mereka memutuskan untuk memilih murid dengan nilai tertinggi di ujian akhir sebagai peserta. Kemudian wali kelas menunjuk ke arah Kim Jo-yuk, Kim Jo-yuk, ikut aku ke kantor. Kim Jo-yuk terkejut, hah, aku, sesampainya di kantor, wali kelas tersenyum kecil dan berkata, sepertinya kita lumayan sering bertemu di sini, ya? Kim Jo-yuk yang masih bingung menjawab, sudah jelas kenapa kau terus memanggilku ke sini? Wali kelas mengangguk sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi, iya, itu benar, kali ini tentang partisipasimu dalam kompetisi antar sekolah. Namun, tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Kim Jo-yuk langsung berkata, aku menolak. Wali kelas menghela napas, aku bahkan belum sempat menjelaskan bagian pentingnya. Kim Jo-yuk menatap wali kelas dengan alis terangkat, lagi pula, kompetisi antar sekolah itu apa? Wali kelas menatapnya dengan sedikit tidak percaya, aku rasa aku sudah menjelaskannya dengan cukup jelas tadi di kelas. Baiklah, akan kujelaskan lagi, katanya sambil mengambil napas panjang untuk memulai penjelasannya. Wali kelas mulai menjelaskan dengan lebih serius, ada 3 institusi pelatihan hunter terbesar di dunia, Valhalla di Korea, White Lotus di China, dan Heroes di Amerika Serikat. Masing-masing institusi akan memilih beberapa murid kelas 1 mereka sebagai perwakilan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kompetisinya mencakup berbagai tantangan, seperti sparring, melarikan diri dari labirin, dan banyak lagi. Karena itu, kami berencana mengirim murid yang memiliki nilai tertinggi di ujian praktik.
Kim Jo-yuk mendengarkan sambil sesekali mengangguk kecil. Oh, gumamnya. Wali kelas lalu menatapnya tajam. Kau tidak tertarik, ya? Padahal, jika sekolah kita mendapatkan peringkat pertama, semua peserta tidak hanya akan menerima beasiswa, tapi... Sebelum wali kelas selesai, Kim Jo-yuk menyela dengan datar, ya, tentu saja kalian akan memandikan kami dengan uang dan berbagai penghargaan lainnya. Tapi aku tidak tertarik. Wali kelas menghela napas, baiklah, kalau begitu. Tapi apakah itu benar-benar perlu bagimu untuk menuju ke Eye of the Great Forest secepatnya? Kim Jo-yuk langsung terkejut. Eye of the Great Forest. Wali kelas mengangguk, benar, itu tempat di mana ujian akhir dilaksanakan. Kebetulan, kompetisi antar sekolah akan diadakan di Valhalla. Jadi, tugas terakhir untuk kompetisi ini adalah memasuki area of the Great Forest. Itu pada dasarnya akan sama seperti ujian akhir, dan tentu saja, siapapun yang menyelesaikan tugas itu tidak perlu mengikuti ujian akhir lagi. Wali kelas melanjutkan, tapi ingat, jika kau gagal menyelesaikannya, kau harus mencobanya lagi ketika musim ujian akhir tiba. Kim Jo-yuk menjawab dengan santai sambil tersenyum, ya, aku paham. Kalau begitu, aku akan ikut. Kompetisi antar sekolah, ya. Scene berpindah ke malam hari di United Kingdom, tepatnya di kediaman keluarga Fentrick. Adelia, kepala keluarga Fentrick, duduk di sebuah ruangan besar yang elegan. Dia memandang kedua orang kepercayaannya yang berdiri di depannya. Dengan nada tegas namun tenang, Adelia bertanya, bagaimana persiapannya? Salah satu dari mereka menjawab, Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Namun, persiapannya mungkin akan memakan waktu 1 bulan lagi untuk selesai. Adelia mengangguk dengan penuh wibawa. Dimengerti, tingkatkan lagi, jangan sampai ada kendala, katanya dengan nada yang memerintah. Kemudian, dia melanjutkan, jadi, tentang orang-orang bodoh di Valhalla, maksudku, bagaimana pergerakan Rodikil? Pemuda itu menjawab, tidak ada keanehan yang bisa kami laporkan mengenai pergerakannya, Bu. Adelia memandang mereka dengan tajam, kau harus memberitahu padaku segera jika kau merasakan ada sesuatu yang salah, katanya serius. Baik, Bu, jawab pemuda itu dengan hormat. Namun, dia menambahkan, meskipun hal itu tampaknya tidak ada kaitannya langsung dengan kita, ada berita yang cukup mengganggu yang mencapai telinga kami. Adelia menatap penuh perhatian, berita apa itu? Pemuda itu menjelaskan, tampaknya mereka membangun sebuah bangunan yang terbuat dari uang kertas di pasar. Adelia mengerutkan dahi, bangunan terbuat dari uang kertas, tanyanya dengan nada heran. Benar, Bu, jawab pemuda itu, kami yakin bahwa mereka yang bertanggung jawab secara langsung untuk ini. Adelia bergumam pelan, matanya menyipit penuh curiga, apa yang dia rencanakan? Dia tidak pernah melakukan sesuatu seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, sistem muncul di hadapan Adelia, sebuah pesan muncul, Beamas memerintahkanmu untuk berbicara secara detail. Adelia bertanya, Tuan Constellation? Scene berpindah di market area 7, tampak sebuah gedung tinggi berdiri megah, sementara di belakangnya terdapat gedung lain yang masih dalam proses konstruksi. Di dalam gedung tinggi tersebut, seorang pria berjuluk Black Cat berdiri di hadapan jendela kaca besar, menatap pemandangan kota di bawahnya. Dengan nada bingung, ia berkata, tentu saja, saya sedang melaksanakan sesuai permintaan Anda. Tapi kenapa Anda menyuruh saya membangun gedung yang sepenuhnya terbuat dari uang? Suara misterius menjawab dengan tenang, sebuah hadiah untuk orang itu. Black Cat bergumam, hadiah untuk siapa? Ia merasa ada sesuatu yang belum ia pahami dari perintah yang diberikan. Tiba-tiba, sebuah suara sistem terdengar di ruangan itu, seolah berasal dari penguasa di balik layar. Apakah kau sudah menemukan orang yang menjual cincin itu? Tanya suara itu dengan tegas. Black Cat menjawab, belum konsultasi, saya hanya mendengar ciri-ciri penampilan dan suaranya dari pedagang yang menerima barang. Namun, informasi ponsel pelanggan yang memasuki market pada hari itu telah dicatat. Saya sedang membuat daftar dugaan penjual berdasarkan catatan itu. Suara sistem kembali terdengar, lebih mendesak, cari tahu segera, cari tahu segera. Black Cat merasa tekanan semakin besar, mengangguk dan berkata, saya akan mencari tahu secepatnya. Besok paginya, di ruang guru Valhalla, wali kelas terlihat bingung, seolah ada yang mengganggu pikirannya. Tiba-tiba, seorang inspektor tempur terbaik di Valhalla, masuk dan bertanya, kau sudah memilih peserta untuk kompetensi antar akademi? Wali kelas mengangguk dan menjawab, Inspektor Le, saya sudah memilihnya. Inspektor itu melangkah lebih dekat, apa aku bisa melihat daftar namanya? Ya, jawab wali kelas, lalu membuka laptop dan menampilkan daftar peserta kompetensi. Mereka berdua menatap layar bersama, melihat nama-nama yang tertera. Wali kelas kemudian berkata, selain Do, Jung, dan Jin, semuanya adalah murid di kelas saya. Inspektor Le mengamati sejenak, lalu menyatakan, Kim Jo-yuk juga akan berpartisipasi, itu di luar dugaan. Wali kelas tersenyum, pada awalnya dia tidak mau bekerja sama. Tapi setelah mendengar bahwa tempat untuk tugas terakhir adalah di Eye of the Great Forest, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut.
Inspektor Le mengernyitkan dahi, aneh sekali, kebanyakan orang justru akan ragu-ragu mendengar itu. Wali kelas mengangguk setuju dan berkata, iya kan, bisa saja dia tidak tahu sama sekali apa itu Eye of the Great Forest. Hal itu bisa saja terjadi, kalau dia tidak fokus selama kelas berlangsung. Rasanya, seperti dia bersekolah di akademi untuk tujuan tertentu. Wali kelas tersenyum sedikit dan berkata, memang begitu. Lalu, Inspektor Le menyambung, apa boleh saya yang melatih anak-anak yang ikut serta dalam kompetensi ini? Wali kelas menjawab, tentu saja, Inspektor Le, saya akan mengosongkan jadwal murid-murid jika latihan itu bisa dilaksanakan. Inspektor Le tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu, selamat bekerja, sebelum meninggalkan ruang guru. Wali kelas mengangguk dan mengucapkan, baik, terima kasih. Beberapa hari kemudian, di auditorium Valhalla, para peserta yang dipilih untuk mewakili akademi sudah berkumpul. Ada Oh Se-hyuk, Se Yeon, Choi Arin, Do Jung Jin, dan Kim Jo Yu. Mereka duduk dengan penuh perhatian, siap menerima informasi lebih lanjut. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Inspektor Le Sengkol memasuki ruangan. Semua sudah berkumpul, tanyanya, sambil melihat 5 murid yang duduk di sana. Sepertinya sudah lengkap, benar, senang bertemu dengan kalian semua. Ia melanjutkan, kalian pasti sudah bertemu dengan saya pas UTS, saya adalah Le Sengkol, Inspektor Tempur. Dia berhenti sejenak, memastikan semua murid mendengarkan. Alasan saya mengumpulkan kalian semua hari ini adalah untuk memberikan gambaran singkat tentang tugas-tugas kompetisi antar akademi, serta menjelaskan pelatihan yang akan datang. Le Sengkol melanjutkan dengan serius, total ada 3 tugas yang harus diselesaikan dalam kompetisi ini. Tugas pertama adalah kompetisi individu antar murid. Bayangkan saja seperti kompetisi untuk memperebutkan peringkat saat upacara masuk akademi. Inspektor Le Sengkol melanjutkan penjelasannya dengan nada yang lebih serius. Untuk tugas yang kedua adalah pertempuran tim. 5 orang dari masing-masing akademi akan membentuk satu tim, dan ketiga tim tersebut akan bertarung di lokasi yang sudah ditentukan. Namun, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa ketiga tim ini akan bertarung pada waktu yang sama, bukan satu tim melawan satu tim pada waktu yang berbeda. Karena itu, penilaian terhadap kemampuan pemimpin tim akan sangat penting, mengingat kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan akan mempengaruhi hasilnya. Kemudian, ia melanjutkan untuk menjelaskan tugas yang ketiga dengan sedikit misteri di dalam suaranya. Tugas ketiga adalah Eye of the Great Forest. Ini adalah tugas akhir, dan karena Valhalla sudah memajukan jadwalnya jauh-jauh hari, aku tidak bisa memberikan detail tentang tugas ini sampai hari pelaksanaan. Namun, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa Eye of the Great Forest adalah sebuah labirin. Sesuai dengan namanya, Eye of the Great Forest adalah hutan dengan pepohonan yang tumbuh lebat. Inspektor Le Sengkol melanjutkan dengan tenang, karena ukuran Eye of the Great Forest yang sangat besar dan pepohonan yang lebih lebat dari hutan biasa, masuk melalui udara hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, gerbang pembuatan dipasang di tempat yang terpisah untuk mengontrol akses masuk. Setiap tim dari akademi akan memasuki Eye of the Great Forest melalui gerbang ini. Itu saja yang bisa aku beritahukan untuk saat ini. Sisanya, kalian akan tahu lebih jelas pada hari kompetisi. Para murid mengangguk serentak, memahami bahwa mereka harus bersiap dengan informasi yang terbatas sampai saatnya tiba. Lalu inspektor itu kembali melanjutkan, baiklah, jika tidak ada yang istimewa dalam pertempuran individu, kita akan langsung beralih. Aku akan memberikan gambaran umum tentang pertempuran tim dan karakteristiknya. Kalian pasti sudah memiliki pengalaman dalam labirin saat UTS, jadi ini bukan hal baru bagi kalian, bukan? Kim Jo Hyuk yang mendengar hal itu pun bergumam dalam hati, apa-apaan ini? Penjelasan tentang Eye of the Great Forest hanya itu saja, jika itu labirin, bukankah aku hanya perlu menerobosnya dengan cepat, tapi kurasa tugasnya nggak akan semudah itu. Lalu, inspektor melanjutkan penjelasan tentang pertarungan tim. Sampai di sini, aku akan menjelaskan jadwal pelatihan yang akan datang. Kemudian, inspektor berkata, apa ada yang ingin ditanyakan? Kim Jo Hyuk mengangkat tangannya, baiklah, jawab inspektor. Kim Jo Hyuk kemudian bertanya, apa latihan yang boleh dilakukan sendiri? Inspektor menatapnya sejenak sebelum menjawab, ya, tidak masalah, jika kamu merasa pelatihan pribadimu sudah cukup bagus, lakukanlah. Setelah itu, inspektor melanjutkan, apa ada yang ingin latihan sendiri juga? Tiba-tiba, Choi Arin mengangkat tangannya dan berkata, kalau begitu, saya juga akan latihan sendiri. Inspektor bergumam pelan, Kim Jo Hyuk dan Choi Arin, lalu dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku mengerti, apa ada lagi? Inspektor melihat ke sekeliling dan akhirnya berkata, sepertinya tidak ada lagi. Kalau begitu, hari ini sampai di sini saja, sampai bertemu saat latihan. Semua mengangguk serentak dan menjawab, baik, Pak. Setelah itu, Kim Jo Hyuk merenung sejenak. Aku harus menguasai Guts Art sebelum kompetisi dimulai. Setelah menyerap kekuatan sihir, batu penyimpanan, dan mengisi bonus stamina, aku pasti bisa mengikuti kompetisi itu. Dan jika aku melatih fisikku pada waktu luang, pikiran itu mengalir dalam benaknya, membayangkan persiapannya.
Tiba-tiba, suara memanggil namanya, Joyuk. Kim Joyuk menoleh, dan Choi Arin bertanya, apa aku hanya perlu berlatih seperti biasa? Kim Joyuk tersenyum tipis dan menjawab, kenapa bertanya padaku, bukankah kau berencana latihan sendiri? Ditambah lagi, kau bilang kau belum bisa melakukan olahraga yang berat. Choi Arin hanya mengangguk, lalu bergumam pelan, ya. Sesaat kemudian, dia menambahkan dalam hati, meski begitu. Choi Arin teringat kembali percakapannya dengan wali kelas beberapa waktu lalu. Ketika itu, wali kelas berkata, tentu saja aku sudah membaca berita dan mengetahui kondisi fisikmu, tapi aku harus bertanya langsung, apakah kau mau berpartisipasi dalam kompetensi antar akademi? Choi Arin menjawab dengan sedikit ragu, apa, Joyuk juga ikut? Wali kelas menjawab, dia bilang akan berpartisipasi. Choi Arin menegaskan, saya juga ikut. Wali kelas terkejut dan bertanya lagi, kau mau ikut, tubuhmu kan belum pulih. Choi Arin tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa, saya akan ikut serta. Baiklah, kata wali kelas, sedikit ragu tapi akhirnya menyetujuinya. Kini, kembali ke masa sekarang, Choi Arin bergumam dalam hati, tujuanku untuk menjadi kepala keluarga sudah setengah tercapai, tapi aku jadi memiliki tujuan baru berkat Kim Joyuk. Sambil menatap Kim Joyuk, Choi Arin bergumam dalam hati, menjadi kuat bersama Kim Joyuk, dan membantumu mencapai apa yang ingin kau lakukan bersama-sama, sama seperti kau membantuku. Namun, tiba-tiba Kim Joyuk menyadari perhatiannya yang teralihkan dan bertanya, apa ya, ada apa denganmu? Kenapa diam dan hanya tersenyum canggung? Yang jelas, kau belum bisa melakukan olahraga intensitas tinggi, kan? Choi Arin sedikit terkejut, lalu tersenyum kikuk, tidak ada apa-apa, hanya berpikir. Kim Joyuk mengangguk, lalu melanjutkan, kalau begitu, latihan mengontrol sihir saja dulu, berjalan dengan ringan sampai kau sembuh, dan jangan berlebihan saat mengayunkan pedang. Choi Arin mendengus pelan dan mengangguk, iya, setelah Kim Joyuk berkata, jika urusanku sudah selesai, aku akan mengecekmu, aku duluan, dia pun pergi, meninggalkan suasana yang penuh tekad di belakangnya. Scene berpindah ke malam hari, dalam sebuah ruang interogasi yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya lampu gantung yang berkedip-kedip, terdengar suara seseorang berteriak dengan panik. Ampuni aku mohon, ampunilah aku akan memberikan uang, atau apapun yang kalian mau, teriak pria itu, suaranya gemetar, penuh ketakutan, dia duduk di kursi, terikat, dengan peluh membasahi wajahnya. Pria botak itu tersenyum lebar, menunjukkan ekspresi dingin dan penuh kendali, dia melemparkan pisaunya ke arah dada pria yang terikat di kursi, membuatnya menjerit kesakitan, jeritan itu menggema di ruang interogasi, sementara pria itu terkulai lemas, tetap terikat erat. Seorang wanita tomboy yang berdiri di samping pria botak itu mengerutkan alisnya, tampak tidak terkesan. Saat menangani target, enggak bisakah kau melakukannya dengan sekali serang? Tanyanya dengan nada sedikit sarkastik. Pria botak itu menanggapi dengan datar, kalau semuanya terlalu cepat, pekerjaan ini enggak akan meninggalkan kesan apapun. Nada bicaranya terdengar seperti seseorang yang memahami pekerjaannya dengan sangat baik. Mereka dikenal sebagai anggota organisasi rahasia, One Believer, dengan nama panggilan Lisa dan Al. Keahlian mereka dalam menjalankan misi pembunuhan membuat mereka selalu berada di garis depan dalam tugas-tugas organisasi. Lisa lalu melihat sesuatu pada perangkat yang dipegangnya, tampaknya kita dapat perintah baru, katanya, wajahnya menunjukkan ekspresi fokus. Perintah baru, tentang apa? Tanya Al sambil melirik ke arahnya. Lisa menatap layar ponselnya dengan serius, membaca perintah baru yang muncul di perangkat itu. Tapi dia seorang murid Valhalla, gumamnya, seolah mencerna informasi yang baru saja diterimanya. Lalu, dia mengangkat pandangannya dan berkata, nama targetnya adalah Kim Joyuk. Tiba-tiba, Al mengeluarkan pisaunya dengan gerakan santai namun tajam, lalu berkata, omong-omong, kenapa kita selalu menerima pekerjaan untuk membunuh seseorang seperti ini? Lisa menatap Al dengan tenang, lalu berkata, klien kita tampaknya membayar sangat banyak untuk tugas ini. Al mengangguk pelan dan bertanya, kapan batas waktunya? Lisa menjawab, mereka ingin ini selesai dalam sebulan, selama kompetisi antar sekolah berlangsung. Al mengerutkan dahi, bertanya lagi, kenapa kita tidak membunuhnya sekarang saja? Lisa menggeleng, sambil menjelaskan, pengamanan di sekolah dan asrama itu sangat ketat. Kamu mau kita menerobos penghalang sihir dan mencoba mendekati target di sana, itu sama saja seperti bunuh diri. Al terdiam, lalu berkata, kalau begitu, saat kompetisi berlangsung, bukankah itu juga akan lebih berisiko, akan ada banyak sekolah lain di sana? Lisa tersenyum tipis, lalu menjawab, Olya sudah memberitahu kita soal itu. Mereka bilang ketiga kompetisi akan diadakan di lokasi bernama Eye of the Great Forest, itu akan menjadi peluang terbaik kita. Lisa melanjutkan, labirin itu sangat misterius, diciptakan dari hutan itu sendiri. Aku dengar tugas para siswa adalah melewati labirin tersebut. Al mengangguk, lalu bertanya, jadi, tidak akan ada instruktur sama sekali di dalam hutan? Lisa menjawab dengan tenang, tidak akan ada siapapun, kecuali drone pengawas.
tapi itu hanya untuk memantau, dan beberapa penjaga hanya ditempatkan di pintu masuk labirin. Semua inspektur dan guru akan menonton dari ruang monitoring. Al tersenyum kecil dan berkata, jadi kita akan bersembunyi di sana lebih dulu, setelah Olivia memastikan semuanya aman untuk bergerak, kan? Al menggerutu, itu tidak menyenangkan sama sekali. Lisa menatapnya tajam dan berkata, tapi pekerjaan ini lebih diutamakan. Al menghela napas, lalu menjawab, iya, aku tahu. Sebulan kemudian, pada hari pertama kompetisi antar sekolah, suasana di stadion sangat meriah, dipenuhi sorakan dan kegembiraan dari para penonton. Di tengah keramaian, Rodikil Kiliang bergumam sambil mengingat percakapan telepon dengan ayahnya beberapa waktu lalu. Ayah, ini aku, kata Rodikil melalui telepon, aku menerima uangnya. Baik, ayahnya melanjutkan, dengan uang tersebut. Rodi menyela, aku akan membayar untuk komisi. Aku minta Il Shinja untuk membunuh Kim Jo-yuk. Ayahnya terkejut dan berkata, oh, benar-benar mengomisi mereka? Rodikil menjawab, ayah, sudah aku katakan, tidak ada yang bisa menghubungkan dirimu dengan tindakanku. Kali ini, aku juga akan memastikan semuanya berjalan lancar. Samsal Il Shinja sudah menerima komisinya. Ayahnya bergumam, Samsal, aku pernah mendengar nama itu, mereka adalah tim pembunuh senior, dari Il Shinja. Ayahnya bergumam lagi, aku dengar itu adalah tim 3 orang yang bekerja bersama, menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Kemudian, ayahnya berkata melalui telepon, begitu ya, jangan lakukan apapun yang menonjol. Rodikil menjawab, baik, ayah. Tiba-tiba, kembali ke masa sekarang di dalam stadion, Rodikil bergumam, mereka sudah mengirim respon, mengatakan akan mengurus Kim Jo-yuk saat kompetisi, jadi, aku tidak perlu duduk dan menonton di sini. Rodikil pun berdiri dan berkata, ayo pergi, Yuria. Yuria menjawab, baik. Tiba-tiba, di dalam stadion, seorang pria muncul di mimbar dan berbicara dengan suara lantang, untuk para siswa kami, dan semua yang hadir sebagai penonton, selamat datang, saya adalah Ketua Dewan Valhalla, Sim Daewon. Sebelum kompetisi dimulai, Sim Daewon melanjutkan, saya rasa beberapa perkenalan dari perwakilan setiap sekolah diperlukan. Pertama-tama, dari China, White Lotus, kemudian, dari USA, Heroics, dan terakhir, dari Korea Selatan, Valhalla. Ia berhenti sejenak sebelum mengumumkan, kompetisi akan dilaksanakan selama 3 hari. Tugas hari ini adalah bertanding sparring perorangan. Perwakilan dari setiap sekolah dipersilakan untuk kembali ke ruang tunggu dan menunggu persiapan perlengkapan pertandingan. Di sisi lain, Inspektur Lesenkol yang tengah mengawasi situasi dari atas, mendengar seseorang memanggilnya dari belakang, hei, Lesenkol, dia pun berbalik dan melihat sosok yang memanggilnya. Ternyata, itu adalah Inspektur Senior dari Heroics, Jack Rover. Sudah lama ya, kata Jack Rover dengan senyum tipis. Lesenkol pun menjawab, jadi, itu tempat ketiga. Jack Rover sedikit tersenyum dan berkata, jangan panggil aku seperti itu, lagi pula, Valhalla bukanlah satu-satunya yang mendapatkan peringkat pertama. Lesenkol mengangguk, itu benar, tapi Jack Rover melanjutkan, tahun ini akan berbeda. Jack Rover tersenyum dengan percaya diri dan berkata, tahun ini Heroes akan benar-benar meraih peringkat pertama. Lesenkol, yang sedikit merasa penasaran, bertanya, apa yang membuatmu yakin? Dengan tenang, Jack Rover menjawab, puncak dari semua kontraktor Dewan, apakah kau tahu siapa itu? Lesenkol mengangguk, ya, itu adalah orang yang dipanggil Destroyer Logan. Jack Rover mengangguk dan berkata, ya, putra Logan, Logan Junior, baru saja membuat kontrak dengan Constellation, ayahnya. Lesenkol terkejut dan bertanya, kontrak dengan The Destroyer of All, jadi, apakah kamu berpikir dia akan menggunakan Destruction sebagai Dewan? Jack Rover tersenyum tipis sambil berkata, dia memang bisa menggunakannya sampai batas tertentu, meskipun belum sehebat ayahnya. Tapi aku mendengar sesuatu tentang murid baru Valhalla, terutama bocah Kim Jo-yuk itu, bukan, ku dengar dia sudah mengalahkan dan bahkan menangkap seorang penjahat dewasa. Lesenkol mengangguk kecil, lalu menjawab, ya, dia memang bocah yang luar biasa, tapi bukan hanya dia, Choi Arin juga sudah menunjukkan kemampuan yang tak kalah hebat. Jack Rover tertawa ringan, jadi, mereka berdua akan menjadi lawan yang sepadan untuk Logan Junior. Ya, melihat anak-anak ini bisa mengalahkan kontraktor dewasa dengan begitu mudah, aku benar-benar tak sabar melihat apa yang akan terjadi di kompetisi ini. Jack Rover mengalihkan pandangannya ke arah Lesenkol, dan dengan nada sinis berkata, benar-benar reaksi yang payah. Namun, sebelum Lesenkol bisa menjawab, tiba-tiba terdengar suara petugas dari kejauhan, peserta untuk ronde pertama telah dimulai. Lesenkol tersenyum tipis, menatap ke arah arena dengan tenang, kau akan paham kenapa reaksiku biasa saja setelah kau menonton pertandingan ini, jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Di layar sistem, tertera nama yang akan bertanding, Kim Jo-yuk dan Logan Junior. Pertarungan segera berpindah ke arena, dan di sana mereka berhadapan, siap untuk bertarung. Suasana di sekitar menjadi tegang, penonton menahan napas.
Tiba-tiba, seorang petugas yang berada di samping mengumumkan, pertarungan akan berlangsung sesuai aturan yang sama untuk pertandingan selanjutnya, jadi, saya akan menjelaskan aturannya sekarang. Aturannya cukup sederhana, lanjutnya, orang yang berhasil mengalahkan lawannya akan dinyatakan sebagai pemenang. Bahkan jika kalian menyerang titik vital dengan senjata, sistem stadion ini akan secara otomatis mengurangi kekuatan serangan untuk mencegah cedera fatal. Petugas melanjutkan penjelasannya, dan sistem ini akan mengirimkan kejutan listrik sebagai pengganti rasa sakit kepada target, untuk memastikan bahwa tidak ada yang terluka parah. Jadi, silakan gunakan kekuatan penuh kalian, tidak akan ada yang menghalangi. Sistem pelindung ini akan aktif sampai pertandingan tim selanjutnya. Peserta, harap diingat itu, setelah hitungan mundur selesai, saat saya mengatakan, mulai, pertandingan akan dimulai. Kim Jo-hyuk mendengarkan dengan seksama dan bergumam, sistem pelindung, kenapa mereka harus menggunakan hal seperti itu? Namun, sebelum dia sempat merenung lebih jauh, Barce yang ada di sampingnya berkata, kau harus dalam kondisi prima selama hari pertama dan kedua, agar bisa menjalankan tugas dengan baik pada hari ketiga nanti. Ketegangan terasa semakin meningkat ketika hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1, suara petugas terdengar jelas, mulai. Kim Jo-hyuk dengan cepat melancarkan serangan, memukul ke arah Logan. Logan berhasil menangkap serangan tersebut dengan tangannya, menahan pukulan Kim Jo-hyuk di udara. Dengan nada sinis, Logan berkata, apa kau pikir kau itu kuat? Kim Jo-hyuk pun menjawab, tidak, aku rasa aku masih punya jalan yang panjang. Lalu Logan pun bertanya, begitukah, kau lebih rendah hati dari yang kukira? Logan pun meninjunya, kemudian Kim Jo-hyuk menangkisnya dengan begitu mudah. Kim Jo-hyuk berkata, rendah hati atau tidak, apakah itu penting saat ini, aku masih tumbuh. Kim Jo-hyuk melancarkan pukulannya ke arah Logan, sambil berkata, ngomong-ngomong, berapa lama kau bisa bertahan menahan pukulanku? Logan pun menangkis pukulan Kim Jo-hyuk. Tiba-tiba, Kim Jo-hyuk memutar pukulannya dan melancarkan pukulan tangan lainnya ke arah dadanya. Pukulan itu mengenai Logan, yang mundur beberapa langkah, lalu berkata, serangan yang berat. Kim Jo-hyuk pun bertanya, benarkah kau lebih kuat dari yang aku kira? Aku kira kau akan pingsan dengan satu pukulan. Jack Rover dan Lee Seung-kol yang mengamati pertandingan dari atas, tiba-tiba Lee Seung-kol berkata, dia memang kuat, dia bertahan dari serangan Kim Jo-hyuk. Jack Rover tampak kaget dan bergumam, aku sudah melihat penampilan Kim Jo-hyuk dalam video kompetisi penerimaan peringkat, semua siswa yang aku tonton dan ulas, tapi dulu dia tidak sekuat itu. Tidak, ini belum selesai, Logan belum menggunakan distraction. Tiba-tiba, Logan pun berdiri lagi dan melancarkan serangan dari telapak tangannya, muncul aura kemasan. Kim Jo-hyuk pun menghindar dari serangan tersebut dan berkata, astaga, kemudian, dia menendang ke dada Logan lagi sambil berkata, apa yang sedang kau lakukan? Dia bergumam, dia memotong sedikit rambutku. Itu bukan serangan yang bersih, seharusnya tidak memotong rambutku. Apakah itu semacam serangan penghancur? Logan yang kesakitan dengan serangan tersebut bergumam, aku hanya membiarkan 2 serangan efektif di perutku, tapi aku merasa mau pingsan. Lalu Logan bergumam lagi, tapi jika aku tidak bisa menyerangnya dengan distraction, tidak ada gunanya aku menggunakannya. Tiba-tiba dia bergumam lagi, tidak, apakah ada cara lain yang tersisa? Kemudian, Logan meletakkan kedua telapak tangannya ke arah tanah, dan retakan muncul di sekitarnya. Kim Jo-hyuk pun dengan santai bertanya, apa itu? Kenapa dia menghancurkan lantainya? Logan pun menghentakkan kakinya ke tanah, dan tiba-tiba tanah berhamburan ke segala arah. Logan bergumam, jika dia bisa menghindari seranganku dengan melihatnya, aku hanya perlu menyerangnya dari tempat yang tidak bisa dilihat. Dia mulai memikirkan cara untuk mengalahkan Kim Jo-hyuk dengan strategi yang lebih tak terduga. Kim Jo-hyuk yang sudah mengetahui posisi Logan melirik ke belakang. Logan terkejut, apa-apaan itu? Dia menemukanku. Namun, dia terlambat untuk menghindar. Logan pun melancarkan serangannya ke arah Kim Jo-hyuk. Tiba-tiba sebongkah lantai menghantam kepalanya, membuatnya kesakitan. Kim Jo-hyuk dengan tenang berkata, kau bersembunyi di balik lantai, tapi itu justru mempermudahku untuk menemukanmu saat kau menggunakan serangan sihir. Lalu, Kim Jo-hyuk melancarkan serangan dengan memukul ke arah kepalanya dengan keras. Dia pun terhempas ke belakang. Petugas pun mengumumkan, kelihatannya ronde telah berakhir. Pemenangnya adalah Kim Jo-hyuk dari Akademi Valhalla. Jack Rover terlihat terengah-engah, terkejut melihat hasil tersebut. Sementara itu, Lee Seung-kol dengan santai berkata, itulah kenapa aku tidak terkejut, anak itu memang monster. Pada ronde berikutnya, Kim Jo-hyuk dengan mudah mengalahkan perwakilan dari White Lotus dan keluar sebagai pemenang. Begitu juga pada ronde berikutnya, saat melawan Lee Bella dari Heroes, Kim Jo-hyuk juga berhasil mengalahkannya dengan mudah. Lalu, pada pertandingan perorangan ronde final, Kim Jo-hyuk berhadapan dengan Choi Arin. Choi Arin, dengan sedikit nada santai, berkata, kita sampai ke ronde final. Tapi kompetitor yang bertahan keduanya dari Valhalla, kelihatannya kemenangan sekolah sudah pasti. Tidak ada gunanya untuk ronde final ini, selain untuk penetapan peringkat. Ia melanjutkan, pemenangnya akan menerima beasiswa. Aku tidak peduli soal itu, haruskah aku menyerah?
Kim Jo-yuk menjawab dengan tegas, aku tidak peduli siapa yang menang, tapi jangan menyerah, karena kita sudah berkumpul di stadion, kita akan lalai jika tidak menunjukkan kemampuan bertarung kita, dan juga, kau harus menunjukkan padaku seberapa keras kau berlatih. Sambil menunjuk Choi Arin, Kim Jo-yuk berkata dengan santai sambil menggoyangkan bahunya, serang aku sekuat tenaga, aku akan mempertimbangkan cederamu. Choi Arin, yang siap melawan, segera mengeluarkan pedangnya dan berkata, baiklah, Kim Jo-yuk. Dengan gesit, dia menarik pedangnya dari sarung, dan tampak petir biru keluar dari pedangnya. Kim Jo-yuk segera melancarkan serangan cepat. Penonton yang menyaksikan pun terkejut melihat kejadian tersebut. Ternyata, Choi Arin terjatuh hanya dengan satu pukulan dari Kim Jo-yuk. Petugas segera mengumumkan hasilnya. Hasilnya telah ditentukan, pemenangnya dari kompetisi pertandingan perorangan sekolah adalah Kim Jo-yuk. Barche, yang menyaksikan kejadian itu, berkata dengan nada khawatir, betapa kejamnya, apakah kau tidak mempertimbangkan cederanya? Kim Jo-yuk bergumam, aku sudah menahan diri. Aku tidak menyerang perutnya. Memaksakan wajahnya ke bawah seperti itu adalah improvisasi. Benarkah? Kata Barche. Bingung, Kim Jo-yuk menjawab, serangan pedangnya tiba-tiba melenceng dan mengincar perutku. Jadi aku menyerangnya dengan tinjuku. Kim Jo-yuk bergumam lagi. Aku pasti menjadi lebih kuat. Aku tidak menyangka kapasitas mana milikku meningkat. Dia menatap Choi Arin yang terjatuh di tanah dan bergumam, anak ini juga semakin kuat. Pada malam harinya, di Valhalla, inspektor berkata kepada murid-muridnya, semua kerja bagus, apakah kalian baik-baik saja? Murid-murid itu menjawab, baik. Inspektor melanjutkan, terima kasih kepada sistem pelindung, kalian semua tidak terluka, tetapi mungkin ada beberapa goresan, jadi, tolong kunjungi rumah sakit sekolah. Mereka menjawab, baik, Pak. Inspektor kemudian berkata, aku ingin memberitahukan sesuatu untuk informasi besok. Kim Jo-yuk bergumam dalam hati, ini buang-buang waktu. Apakah aku harus menunggu 1 hari lagi sebelum aku bisa pergi ke Eye of the Forest? Inspektor menanggapi, mari kita selesaikan pertemuan tim di sini. Silakan beristirahat. Semua murid menjawab, baik, Pak, dan inspektor pun meninggalkan ruangan. Tiba-tiba, seseorang memanggil, guru. Kim Jo-yuk yang berada di belakangnya pun memanggil dengan nada serius. Kemudian, inspektor berkata, ada apa, Kim Jo-yuk? Apakah kau ingin bertanya sesuatu? Kim Jo-yuk menjawab, ya, sebenarnya, untuk pertarungan tim besok, jika aku bisa menyelesaikannya lebih awal, bolehkah aku langsung melanjutkan ke tugas terakhir? Inspektor menjawab, ke Eye of the Great Forest, itu belum pernah terjadi sebelumnya, jadi aku harus melihat aturan pertaruhannya terlebih dahulu. Dia melanjutkan, ada 2 aturan, apa itu? Tanya Kim Jo-yuk penasaran. Inspektor melanjutkan, komite kompetisi antar sekolah hanya dapat memberikan 1 tugas kepada para murid setiap harinya. Namun, ada beberapa pengecualian. Pertama, jika tugas yang diberikan selesai sebelum siang hari, para murid diizinkan untuk melanjutkan ke tugas berikutnya atas persetujuan guru mereka. Kedua, jika tempat sebelumnya tidak dipersiapkan dengan baik atau para murid tidak dalam kondisi yang optimal, mereka dapat memilih untuk bersiap melanjutkan tugas tersebut kembali atau maju ke tugas berikutnya jika terlalu sulit. Kemudian Kim Jo-yuk bertanya, jadi, ini tergantung izinkanmu, kan? Bagaimana menurutmu, Pak Guru, apakah aku boleh maju ke tugas berikutnya? Inspektor menjawab, jika kau menyelesaikan lebih awal dan datang ke ruang staf, aku rasa tidak masalah bagimu untuk memulai tugas berikutnya di siang hari. Kim Jo-yuk mengangguk dan berkata, aku mengerti, sampai jumpa besok, Pak Guru. Inspektor berkata, ya, selamat malam. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Barcher bertanya, apakah kau berencana menyelesaikan Eye of the Forest dalam 1 hari? Kim Jo-yuk menjawab santai, ya, aku bersyukur telah mendengarkan tugas-tugas yang akan diberikan sebelumnya. Lalu Barche berkata lagi, begitu ya, apakah itu artinya kau akan mencoba dan mengutamakan murid dari sekolah lain? Kim Jo-yuk, dengan nada kesal, menjawab, itu bukan tugas kedua, dasar idiot, yang aku maksud itu tugas pertama. Ah, tadi salah paham, kata Barche sambil tertawa kecil. Kim Jo-yuk melanjutkan dengan tegas, dalam hal apapun, aku tidak punya waktu lagi untuk dibuang. Besok harinya, di dalam Yesan Valhalla, Sim Dae-won yang sedang mengumumkan berkata, senang bertemu dengan kalian semua. Sekarang aku akan mengungkap tugas kedua dari kompetisi antar sekolah. Hari ini adalah sparring antar tim. 5 perwakilan dari setiap sekolah akan saling berhadapan satu sama lain di pegunungan ini. Lalu Kim Dae-won melanjutkan, game ini dimainkan di medan yang kasar, jadi para penonton akan menonton tayangan langsung di hologram ini. Nampak drone yang sudah bersiap-siap untuk mengatur semua siswa yang akan bertanding. Di sisi lain, tim Kim Jo-yuk terlihat sedang melakukan pemanasan. Tiba-tiba Seyeon bertanya, di mana Kim Jo-yuk? Ini akan segera dimulai. Tak lama kemudian, Kim Jo-yuk datang dan berkata, ah, maaf aku telat. Seyeon pun bertanya, apa kamu tahu jam berapa ini? Kim Jo-yuk menjawab,
aku sedikit ketiduran. Seyeon melanjutkan, kamu seharusnya datang 30 menit lebih awal, apa kau tidak mendengarkan apa yang guru bicarakan? Kim Jo-yuk pun menjawab, aku sudah memikirkan sesuatu yang lain saat itu. Walaupun begitu, saya minta maaf. Lalu Kim Jo-yuk berkata, aku akan mengurus semuanya. Seon pun terkejut dan berkata, apa kamu paham apa yang kamu bicarakan? Ini bukan pertarungan individu, tapi pertarungan tim. Kim Jo-yuk menjawab, aku tahu. Seon melanjutkan, meskipun kamu memenangkan pertandingan individu, Heroes dan White Lotus keduanya akan mengincar kita sekarang. Dan kamu mau pergi sendiri? Kim Jo-yuk bertanya, apa ada komplain? Tiba-tiba, Choi Arin muncul dan berkata, permisi, Choi Arin. Seon menjawab, ya, Choi Arin, kamu punya komplain, kan? Choi Arin berkata, Kim Jo-yuk, bolehkah aku ikut juga? Kim Jo-yuk menjawab, tidak, tunggu di sini. Choi Arin menjawab, oke. Seon pun berkata, jadi itu bukan komplain. Kemudian Kim Jo-yuk berkata, hei, nantikan cuitanmu dan simpan energimu. Lalu tiba-tiba terdengar pengumuman, pertandingan akan dimulai dalam 5 detik. Kim Jo-yuk berkata, aku punya game lain untuk dimainkan nanti siang. Pertandingan pun dimulai, dan Seon bertanya, apa sih yang kamu bicarakan? Kim Jo-yuk menjawab, sambil melangkah pergi, kau berisik sekali. Aku harus bersiap untuk Eye of the Forest. Kim Jo-yuk melanjutkan perjalanannya menuju arena. Sementara itu, tim Red Lotus sedang bersiap-siap. Kim Jo-yuk bertemu dengan mereka dan berkata, bertemu, itu siswa dari Valhalla, semuanya bersiap. Tim Red Lotus siap menghadapi tantangan. Kim Jo-yuk, sambil mengayunkan pedangnya, berkata, kalian bereaksi lebih cepat dari yang kukira. Di sisi lain, tiba-tiba sistem mengumumkan, White Lotus dieliminasi. Logan yang terkejut bergumam, White Lotus dieliminasi. Baru 10 menit pertandingan dimulai, kan? Dia menambahkan, Valhalla bajingan itu langsung pergi ke White Lotus. Mereka bergerak cepat karena mereka berpikir akan diserang lebih dulu. Tiba-tiba, teman di samping Logan berkata, Logan, aku mendeteksi magic dari arah ini. Logan bertanya, apakah itu siswa-siswa dari Valhalla? Temannya menjawab, bukan siswa-siswa, itu hanya satu orang. Logan, merasa terkejut, berkata, Luke, Dan, pertahankan shield magic kalian. Mereka berkata, mengerti. Dok. Logan lalu melanjutkan, Melisha, siapkan enhancement magicmu. Melisha menjawab, aku mengerti. Yebella pun berkata, perkuat perisai mereka. Logan menambahkan dengan sihirnya, tapi aku sudah melakukannya. Tiba-tiba temannya bertanya lagi, tapi itu hanya satu orang. Apakah kita harus melakukan semua ini? Logan menjawab dengan tegas, jika orang itu adalah Kim Jo-yuk, maka iya. Temannya terdiam sejenak, lalu berkata, yah, Melisha, dia tidak tahu karena dia belum melawan dia sebelumnya. Orang itu tidak memiliki kemampuan siswa SMA. Melisha menanggapi, tapi kamu juga, kan? Logan tersenyum sinis dan menjawab, kau tidak bisa membandingkan dia dengan orang seperti aku. Tiba-tiba, wanita yang ada di depan Logan berkata, tunggu, magicnya menghilang. Logan langsung menoleh dan berkata, apa, mereka pergi? Wanita itu menambahkan, mungkin mereka kembali. Sementara itu, Kim Jo-yuk yang melihat mereka dari kejauhan bergumam, jadi, kalian ada di sini. Dengan cepat, Kim Jo-yuk melompat dari atas dan langsung mengayunkan pukulan pedangnya ke arah Logan. Serangan itu begitu cepat sehingga Logan tidak sempat bereaksi. Logan terjatuh ke tanah, terdorong oleh kekuatan serangan Kim Jo-yuk. Wanita yang berada di depan Logan terkejut dan berteriak, apa-apaan itu? Kim Jo-yuk berdiri dengan tenang, memegang pedangnya, dan menatap mereka dengan dingin. Kim Jo-yuk langsung bergerak cepat dan menyerang wanita itu, lalu berkata, kau terlambat menyadarinya. Melissa, yang berada di samping, segera mengumpulkan energi sihir dan melepaskan serangan ke arah Kim Jo-yuk. Kim Jo-yuk menghindar dengan gesit dan bertanya, apa itu? Ia kemudian dengan cepat menghalau serangan Melissa, berkata, apakah menurutmu serangan itu akan berhasil dalam situasi seperti ini? Tiba-tiba, dua pria di belakang Kim Jo-yuk mencoba menyerangnya secara bersamaan. Namun, Kim Jo-yuk segera mengantisipasi serangan mereka dan menggunakan gerakan cepat untuk mengalahkan keduanya, membuat mereka terjatuh ke tanah. Tiba-tiba, sistem mengumumkan, heroik dieliminasi. Kim Jo-yuk, yang mendengar pengumuman itu, tersenyum dan berkata, sekarang aku bisa lanjut ke Eye of the Forest, kan? Shin Daewon berdiri di ruang monitor Valhalla, tampak kebingungannya saat melihat hasil pertandingan. Bagaimana ini bisa terjadi? Katanya, matanya fokus pada layar yang menunjukkan tim Jo-yuk menyelesaikan pertarungan hanya dalam 23 menit. Dia menatap inspektor dan wali kelas yang ada di sana, lalu melanjutkan, sebenarnya, dia menghabiskan 20 menit hanya berkeliling, dan pertarungannya sendiri hanya berlangsung 3 menit. Ini bisa mengacaukan jadwal hari ini. Itu masalah besar. Inspektur yang mendengarnya, menjawab, dari apa yang saya baca dari pertarungannya, kita diperbolehkan untuk mulai acara berikutnya di hari yang sama, jika waktu masih cukup. Wali kelas kemudian berbicara,
Ketua Le, jika Anda tidak masalah dengan itu, saya harap bisa mendiskusikan untuk memajukan pertandingan berikutnya dengan guru dari sekolah lain. Shin Daewon mengangguk. Pertandingan berikutnya, Eye of the Forest, kan? Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, baiklah, beritahu saya ketika kalian selesai berdiskusi. Inspektur pun menyetujui, baik, Pak, lalu bergumam, apa Kim Jo-yuk menanyakan hal ini kepadaku karena dia tahu ini akan terjadi, sungguh menakutkan. Saat keluar dari ruangan, Inspektor dan Jack Rover terlihat berjalan berdampingan. Jack Rover membuka pembicaraan, kita masih perlu waktu untuk berbicara, ini mengenai White Lotus, tetapi Heroes tidak keberatan jika kita langsung melanjutkan ke pertandingan berikutnya. Dia melanjutkan, setelah menonton pertandingan tim barusan, akhirnya aku sadar, aku tidak berpikir hasilnya akan berbeda meskipun kita menunda pertandingan hingga mereka dalam kondisi prima, sekarang aku mengerti kenapa kau menyebut Kim Jo-yuk itu monster. Inspektor mengangguk, begitu ya, apa kita harus berbicara dengan White Lotus terlebih dahulu, hujannya mulai turun lagi. Jack Rover menjawab dengan tenang, baiklah, di ruang peristirahatan Valhalla, tim Kim Jo-yuk sedang beristirahat, Seon tampak termenung, bergumam dalam hati, dia benar-benar gila, aku tidak menyangka dia bisa menyelesaikan pertandingan ini sendiri, aku hampir saja mengambil inisiatif untuk bertindak karena guru kita memintaku menjadi ketua tim, tapi pada akhirnya aku tidak bisa melakukannya. Seon menghela napas, setelah itu, aku kalah dari Choi Arin di pertandingan individu kemarin, aku dengar dia dilatih oleh Kim Jo-yuk, mungkinkah itu sebabnya, kalau begini terus, aku akan terus tertinggal. Seon menatap Kim Jo-yuk yang ada di sana dan berpikir, hal itu tidak boleh sampai terjadi, jika aku harus merendahkan sedikit harga diriku, mungkin dia mau mengajarku. Tiba-tiba, terdengar pengumuman melalui pengeras suara di ruangan itu yang mengatakan, murid-murid perwakilan sekolah, pertandingan bertahan hidup dalam labirin yang dijadwalkan besok akan dimajukan ke hari ini, jam 1 siang, Seon bergumam, itu seperti yang Kim Jo-yuk katakan. Pengumuman itu melanjutkan, mohon kembali berkumpul dan bersiap untuk pertandingan terakhir. Kim Jo-yuk lalu berdiri dan berkata, tunggu, sebelum kita pergi ke pertandingan berikutnya, aku ingin memberitahukan sesuatu lebih dulu. Aku akan pergi ke Eye of the Forest sendirian, kalian akan bertahan hidup sendirian. Yah, jika kalian dalam masalah, kalian bisa memanggilku. Seon bergumam, gerakan solo lainnya, kita sudah menang 2 pertandingan sebelumnya, jadi selama kita tidak mendapatkan skor terbawah, kita akan menang. Meskipun itu bertahan hidup dalam labirin, Eye of the Forest itu lebih tentang lingkungannya, jadi kita tidak perlu khawatir soal monster. Tiba-tiba, Kim Jo-yuk menatap ke arah Seon dan berkata, apa kau punya sesuatu yang ingin dikatakan, Berdi? Seon yang mendengar itu pun langsung berkata, Berdi, kenapa kamu selalu membuat nama panggilan aku, Berdi? Kim Jo-yuk pun tersenyum tipis dan menjawab, kau hanya membuktikan maksudku. Choi Arin yang ada di sana pun bergumam, Berdi itu panggilan yang imut. Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah berada di gerbang labirin Eye of the Forest, nampak murid-murid berkumpul di sana, siap untuk pertandingan. Shin Daewon pun mulai berbicara, kita sudah mencapai pertandingan terakhir dari kompetisi ini, bertahan hidup di labirin, sama seperti pertandingan sebelumnya, hadirin dapat menonton pertandingan via layar hologram. Lalu dia melanjutkan, sebelum pertandingan dimulai, aku akan memberitahukan kalian beberapa hal tentang labirin ini, lebih spesifiknya tentang isi pertandingan dan kriteria penilaiannya. Eye of the Forest, di mana pertandingan ini dilaksanakan, adalah hutan berbentuk seperti labirin dengan pohon-pohon besar, seperti namanya. Labirin ini tidak seperti yang lain, lingkungannya unik, di mana hujan tidak berhenti turun. Selain itu, monsternya cukup berlevel rendah, jadi hanya ada beberapa faktor yang benar-benar menjadi ancaman, itu adalah hujan dan semak berlukar tebal yang bisa menjadi ancaman nyata untuk bertahan hidup. Dia melanjutkan, isi dari pertandingan ini adalah seberapa baik kalian bertahan hidup. Ketika para murid masuk ke labirin, kondisi mereka akan dicek, dan setelah 5 jam, orang yang paling mendekati kondisi awal mereka akan mendapatkan skor yang lebih tinggi. Mendengar pengumuman itu, Kim Jo-yuk tampak mengantuk, tak terlalu memperhatikan detailnya. Sementara itu, pengumuman melanjutkan, pertarungan antar tim dilarang, kalau begitu, mari kita mulai pertandingannya. Begitu pengumuman selesai, para siswa pun segera memasuki labirin yang ada di sana, masing-masing bergerak dengan langkah hati-hati menuju wilayah yang menantang di dalam Eye of the Forest. Shin berpindah ke gudang terbengkalai di dalam Valhalla, di mana Al dan Lisa sedang menunggu. Tiba-tiba, seorang sosok muncul mendekat. Itu adalah Olya, yang berkata, para murid sudah memasuki Eye of the Forest, ayo kita mulai. Olya melanjutkan, kelihatannya akan ada beberapa sihir yang dapat menahan kita dari gerbang utama, ada 2 orang yang menjaganya, mereka memegang senjata mereka. Mendengar itu, Al dengan tegas menjawab, kalau begitu, kita akan mengurus mereka terlebih dahulu. Tanpa ragu, mereka berdua pun bersiap, lalu tiba-tiba mereka terteleportasi, langsung menuju tempat yang dimaksud untuk memulai langkah mereka selanjutnya. Shin berpindah ke ruang monitoring, di mana inspektor terlihat terkejut.
Apa ini? Katanya dengan kebingungan. Semua kamera yang memantau Eye of the Forest tidak berfungsi. Apa yang terjadi? Beberapa kamera tampak rusak pada waktu yang bersamaan. Hal ini jelas mencurigakan. Shin Dekwon pun melanjutkan. Apakah sudah menelepon gerbang utama? Sambil menatap pengawal yang ada di sana. Pengawal itu menjawab, sudah, Pak, tapi tidak ada yang mengangkat. Inspektor berkata dengan serius, kecuali murid-murid yang berada di dalam labirin, mereka kemungkinan terlibat masalah. Jadi, semua guru yang berkumpul di sini akan memasuki area of the forest. Shin Dekwon berkata, saya mengerti. Beberapa saat kemudian, tampak para guru sudah berada di depan gerbang Eye of the Forest. Namun gerbang tersebut sudah hancur dan berantakan. Mereka saling bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Shin berpindah ke kelompok tim Heroes, yang sedang berteduh dari hujan. Seseorang kemudian berkata, permisi, Logan, Bella tidak terlihat baik-baik saja. Bella menjawab, aku tidak apa-apa, hanya terkena hujan deras di awal. Logan menjawab dengan khawatir, tapi, jika kau terkena hipotermia, kau bisa dieliminasi, bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan peringkat pertama, aku ingin kita mencapai skor tertinggi di sini, jadi, kau harus tetap menjaga semangatmu. Logan kemudian beralih ke timnya, ayo, bangun gubuk sederhana untuk menghindari hujan. Melissa, kumpulkan daun besar, dan Loke, kalian berdua kumpulkan ranting untuk dukungan. Mereka semua menjawab dengan sigap, dimengerti. Logan pun berkata lagi, aku akan meningkatkan tahananku dan menggali lubang untuk perlindungan. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah sihir berwarna ungu muncul di hadapan mereka. Hah, apa-apaan ini hujan? Terdengar suara dari sihir tersebut. Al dan timnya yang berada di sana melindungi diri mereka dengan sihir dari hujan. Siapa yang peduli dengan hujan? Kita harus segera menyesuaikan diri dengan kondisi ini, kata Al dengan tegas. Lalu, Al berkata dengan dingin, baiklah, Kim Jo-hyuk, matilah dengan patuh. Al pun yang sudah berada di hadapan Logan berkata, hei, Olya, ini bukan Kim Jo-hyuk. Olya menjawab dengan tenang, aku teleportasi ke sumber sihir yang cukup kuat, karena aku hanya mencarinya dengan deteksi sihir. Logan, yang mendengar percakapan mereka, bergumam dengan kebingungan, siapa orang-orang ini? Mereka mengatakan bahwa mereka ingin menghabisi Kim Jo-hyuk. Logan bergumam lagi, selain itu, sihir hitamnya muncul dari bola itu, mungkinkah orang-orang ini penjahat? Tiba-tiba, Lisa berkata, jangan tinggalkan Sakrimata, bersihkan ini. Al pun menjawab, aku tahu. Logan dengan penuh tekad berkata, bajingan, sambil mengeluarkan sihir dari telapak tangannya, kompetisi sekolah bukanlah tempat untuk kalian, dasar pemakan belatung. Tiba-tiba, Al pun dengan tatapan tajam bertanya, siapa? Lalu, dia sudah berada di belakang Logan dan menusukkan pisaunya ke tubuh Logan, sambil berkata, siapa yang kau panggil, bajingan? Logan pun berkata, sejak kapan kau ada di belakangku? Al menjawab dengan santai, di belakangmu, sepertinya kau masih belum mengerti situasinya, coba lihat ke sana. Logan pun menoleh ke depan dan terkejut melihat dua sosok yang identik berdiri di hadapannya. Apa-apaan ini? Ada dua orang yang sama, katanya bingung. Al tersenyum kecil dan berkata, kau benar, bocah, ini dinamakan duplikasi. Al menyerang Logan dengan pisaunya, membuat Logan jatuh ke tanah sambil terengah-engah. Melihat situasi itu, Lisa bertanya dengan nada dingin, apakah kau membunuhnya dengan benar? Al menjawab dengan santai, tentu saja, aku ingin dia merasa kehabisan darah secara perlahan. Tiba-tiba, rekan Logan yang melihat kejadian itu langsung memanggil namanya dengan cemas. Lisa menatap dengan tajam dan berkata, hei, apa yang sebenarnya kau lakukan? Saksi matanya semakin banyak. Al tersenyum sambil menjawab dengan tenang, iya, aku akan menangani semuanya. Tidak masalah kalau kau mau menggunakan sedikit taktik sembunyi-sembunyi, kan? Lisa, dengan nada sabar namun tegas, menjawab, oke, selesaikan dengan cepat. Tanpa membuang waktu, Al berjalan menuju arah perempuan itu, tertawa pelan sambil terkekeh, seolah menikmati momen tersebut. Di sisi lain, Kim Jo-hyuk berlari dengan cepat, masih teringat perintah sistem yang diberikan sebelumnya, di mana tempat itu, gumamnya pelan, matanya berkeliling mencari tanda-tanda, tempat itu disebut rumah milik Madegaya Rona. Tapi di tempat seperti ini, hanya ada semak-semak dan pepohonan, bagaimana mungkin ada rumah di sini, pikirnya, kebingungan. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sosok yang terlihat di antara pepohonan, seorang individu dengan rambut kuning. Kim Jo-hyuk menghampiri sosok berambut pirang itu, namun sosok tersebut tiba-tiba berkata, tidak. Al yang melihat kejadian itu tampak terkejut, matanya tajam menatap situasi yang berkembang. Lisa yang berada di dekatnya pun memperhatikan dengan cermat, ada saksi mata lagi, ujarnya pelan. Al menghela napas, terlihat kesal, kenapa mereka terus berdatangan dan mengganggu saja, keluhnya, tidak sabar dengan gangguan yang terus datang. Tiba-tiba, Kim Jo-hyuk yang sudah berada di belakang berambut pirang muncul, Lisa langsung menyadari, ternyata malah target kita yang muncul dengan sendirinya.
Al, sambil mengamati situasi, menjawab dengan tenang, dia mendengar suara teriakan, lalu langsung berlari ke sini, itulah kenapa aku tidak ingin langsung membunuh mereka. Kim Jo-yuk bergumam, target, dia memperhatikan sekelilingnya dan melihat beberapa orang yang terkapar di tanah, terluka cukup parah. Dia segera menoleh kepada sosok berambut pirang yang berdiri tidak jauh darinya. Hei, rambut pirang, ketika aku mengurus bajingan itu, cobalah periksa kondisi mereka dan bantu semampumu, ujar Kim Jo-yuk dengan nada serius. Rambut pirang mengangguk singkat sebagai tanda setuju. Mereka masih hidup, jika dilihat sekilas mereka terlihat sudah tertikam di tempat yang mungkin bisa membuat langsung mati, kata Kim Jo-yuk, mengamati lebih dekat. Tapi kenapa orang-orang itu tidak langsung membunuh mereka saja? Dasar anjing-anjing liar. Kim Jo-yuk menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Hei, kalian sudah menghancurkan moodku, jadi jawab pertanyaanku, apa kalian masuk ke sini secara diam-diam? Kalau memang begitu, aku akan menghabisi kalian dengan tenang." Al tertawa kecil mendengar itu. "Kau bilang apa, bocah?" jawabnya sambil menatap Jo-yuk dengan pandangan meremehkan. "Apa kau masih belum bisa memahami situasimu sendiri saat ini? Hah, kalian sudah terjebak di dalam labirin ini, kami sudah menghancurkan jalan satu-satunya untuk masuk dan keluar dari labirin ini, kami juga sudah merusak semua drone yang ada." Dia berhenti sejenak, menikmati ketegangan yang semakin memuncak, lalu melanjutkan, "Meskipun para guru menyadari kalau ada yang salah dengan labirin ini, mereka sudah terlambat untuk menyelamatkan kalian. Mereka tidak akan bisa cepat masuk ke sini karena mereka harus membersihkan puing-puing terlebih dahulu. Pintu masuknya sudah tertutup rapat." Kim Jo-yuk menatap langit yang terus diguyur hujan, kemudian dengan tegas dia menjawab, "1 jam, 1 jam, ya." Dia mengangkat wajahnya, mengamati langit sejenak sebelum melanjutkan, "Jadi kalian bilang aku harus menemukannya dalam waktu 1 jam, di tengah hujan yang tak kunjung berhenti ini." Al hanya tersenyum dingin mendengar kata-kata Jo-yuk, seolah tak terpengaruh dengan ketegangan yang ada. "Aku tak tahu apa yang sedang kau bicarakan," katanya dengan suara datar. "Tapi cepat matilah." Al mengeluarkan pisaunya dengan cepat, menatap tajam Kim Jo-yuk yang berdiri di depannya. Dengan gerakan tajam, dia meluncurkan pisau itu ke arah Jo-yuk. Namun, tiba-tiba pisau itu meleset dan tertancap di tanah. Kim Jo-yuk pun menghilang dari tempat itu. Al terkejut, "Hah, kenapa dia pergi?" gumamnya dengan heran. Kim Jo-yuk muncul dengan cepat di depan Al, mengayunkan tongkatnya dengan penuh kekuatan. Pukulan itu tepat mengenai dahinya, membuatnya terhuyung dan terjatuh ke belakang, menabrak sesuatu hingga akhirnya terjatuh tak sadarkan diri. Lisa dan rekan-rekannya yang melihat kejadian itu terkejut, namun sebelum mereka sempat bereaksi, Kim Jo-yuk langsung melancarkan serangan berikutnya. Dalam sekejap, mereka pun jatuh pingsan, tepat berada di dekat Al, yang sudah terjatuh sebelumnya. Kim Jo-yuk memerintah dengan tegas, "Hei, rambut pirang, gunakan sihirmu untuk menutup luka temanmu. Kalau tidak bisa, lebih baik lari ke barat, di sana ada para murid dari Valhalla." Rambut pirang pun bergerak dengan cepat, mencoba menyembuhkan luka temannya dengan mengarahkan tangannya ke arah luka itu. Namun, tiba-tiba Al, yang sudah sadar dari pingsannya, mengerjap dan bergumam, "Apa-apaan ini?" Kim Jo-yuk yang melihatnya hanya tersenyum samar dan berkata, "Yah, sepertinya rekanmu sangat mudah sekali dikalahkan." Al terkejut mendengar kata-kata Kim Jo-yuk dan langsung bersiap dengan pisaunya, siap untuk bertahan. Kim Jo-yuk, tetap tenang, berkata, "Sebelum aku pembunuhmu, aku akan bertanya dulu, kau bilang aku adalah target, siapa yang menyewa kalian?" Al, dengan sikap tegas, menjawab, "Mana ada pembunuh yang akan mengungkapkan informasi seperti itu, aku bukan seorang amatir." Kim Jo-yuk menghela napas kesal, menyebalkan sekali, lalu menambahkan, "Padahal kau tinggal bilang nama orang yang menyewa kalian." Al pun bergumam, "Bocah sialan. Aku memang sudah kau buat pingsan beberapa detik, tapi kali ini aku akan mengejutkanmu dengan serangan dari publikatku." Tiba-tiba, duplikat Al langsung menyerang Kim Jo-yuk dari belakang. Namun, dengan cepat, Kim Jo-yuk menghindar, membuat Al terkejut. Dia bisa menghindarinya. Seharusnya tidak ada bahaya hidup dari publikatku, tapi dia bisa menghindarinya, gumam Al, merasa terkejut dan bingung. Kim Jo-yuk kemudian berkata dengan tenang, "Pengejut sekali, menyerang dari belakang, terima ini kalau kau memang ingin serangan kejutan." Lalu, tanpa ampun, Kim Jo-yuk mengayunkan tongkatnya dengan santai. Al pun terkena serangan itu tepat di hidungnya, dan rasa sakit langsung menyebar ke seluruh wajahnya. Dia memegangi hidungnya, mencoba meredakan rasa sakit, sambil terengah-engah. Kim Jo-yuk berkata, "Hei botak, aku akan menanyakan untuk yang terakhir kalinya, apakah kau tetap tidak mau memberitahu siapa yang menyewamu?" Al dengan marah menjawab, "Cari saja sendiri, dasar bocah sialan, kau pikir aku ini candaan bagimu?" Kim Jo-yuk mengerutkan alisnya, dan dengan tatapan mengerikan, dia berkata, "Oke," sambil mengayunkan tongkatnya sekali lagi dengan penuh kekuatan. Kim Jo-yuk berkata dengan dingin, "Kalau begitu, aku akan menghajarmu untuk mengembalikan modku." Tanpa memberi peringatan lebih lanjut, dia melancarkan serangan yang sangat kuat.
Al pun terlempar ke belakang, tubuhnya terhantam keras ke tanah, tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, para guru tiba di lokasi dan melihat siswa-siswa yang terluka. Mereka segera mendekat untuk memastikan keadaan. Guru dari Heroes, Jack Raver, menanyakan, "Logan, apakah kamu baik-baik saja?" Logan dengan susah payah menjawab, "Guru, aku masih sulit bergerak, tapi ini bukan masalah besar." Jack pun menghela napas lega, "Syukurlah." Kemudian, Inspektur Lesenkol yang hadir di tempat itu bertanya dengan serius, "Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian?" Logan menjawab, "Kami diserang oleh seorang penjahat. Mereka ada 3 orang, 1 laki-laki dan 2 perempuan." Inspektur Lesenkol tampak berpikir sejenak, bergumam pelan, 3 orang, apakah mungkin mereka Samsal? Lalu dia kembali bertanya dengan tegas, "Lalu, di mana mereka sekarang?" Logan menunjuk ke arah tempat mereka terakhir kali terlihat. Logan dengan suara yang masih sedikit lemah melanjutkan, "Kim Jo-yuk yang malah mengalahkan mereka semua." Inspektor Lesenkol terkejut, bergumam, "Apa, Kim Jo-yuk sekuat ini?" Tanah di bawah mereka sedikit tergali, menandakan betapa hebatnya pertempuran yang terjadi. Logan melanjutkan penjelasannya, "Aku melihat Kim Jo-yuk bertarung dengan mereka. Ketika aku hampir kehilangan kesadaranku, dia sangat hebat sekali. Dia mengalahkan semua musuh yang bahkan aku sendiri tidak bisa melawannya. Ketika aku melawan dia sebelumnya, dia masih belum menggunakan setengah kekuatannya." Logan tersenyum sedikit pahit, "Aku pikir kalau aku adalah yang terkuat di antara semua murid sekolah. Tapi sepertinya kesombongan ini sudah membuatku terlena." Jack Rover, yang mendengarkan, menepuk bahu Logan dan berkata, "Kau harus tetap semangat, Logan. Kim Jo-yuk itu adalah suatu anomali." Tiba-tiba, inspektor bertanya dengan serius, "Kau bilang ada 3 orang yang menyerang, tapi, di mana 1 orang lagi?" Berambut pirang yang berdiri di dekat mereka menjawab, "Kim Jo-yuk sedang melawannya." Tak lama kemudian, seseorang terlempar ke hadapan mereka. Kim Jo-yuk kemudian berdiri dan berkata, "Aku mencoba menggali informasi tentang apa tujuan mereka, dan siapa orang di balik semua ini." Inspektor yang mendengarnya mengamati keadaan Kim Jo-yuk dengan seksama, lalu berkata, "Kau terlihat baik-baik saja." Kim Jo-yuk menjawab dengan tenang, "Ya, aku memang tidak terluka." Inspektor mengangguk, "Jadi begitu, kami akan mendengar detailnya nanti saat kembali ke akademi saja." Kim Jo-yuk mengangguk, "Oke." Inspektur berkata, "Para guru akan membantu mereka yang terluka dan mengantar mereka ke rumah sakit." Lalu, inspektor melanjutkan, "Murid dari Valhalla, kalian cari White Lotus dan beritahu tentang kejadian ini. Dengan ini, kompetisi antar sekolah sudah selesai." Beberapa saat kemudian, di asrama Valhalla, Kim Jo-yuk terlihat sudah mandi dan sedang berbaring di tempat tidurnya. Dia bergumam, "Hari yang melelahkan, apa karena semua kegiatan yang aku lakukan?" Barce yang berada di dekatnya pun bertanya, "Mungkin karena kau menggunakan magic untuk melawan para musuh itu." Kim Jo-yuk mengangguk sedikit dan menjawab, "Mungkin juga begitu. Aku memang menggunakan mana yang cukup banyak untuk melawan mereka." Lalu dia kembali bergumam, "Tapi tadi itu pertunjukan yang sangat hebat." Kim Jo-yuk kemudian melihat sistemnya dan memperhatikan beberapa hal. Dia bergumam lagi, "Waktunya memang mepet sekali, tapi aku bisa menyelesaikannya." Sambil mengingat kejadian sebelumnya, Kim Jo-yuk melihat orang yang baru saja dia serang terbaring kesakitan. "Kepalaku," keluh orang itu. Kim Jo-yuk mendekat dan berkata dengan tiba-tiba, "Hei, bangunlah." Orang itu terkejut dan menjawab, "Apa?" Kim Jo-yuk menatapnya tajam dan berkata, "Kemampuan apa yang kau miliki? Aku tidak tahu di mana kalian bersembunyi, tapi kalian membicarakan soal target, jadi, pasti kalian anggota SAMSAL." Kim Jo-yuk melanjutkan, "Biasanya ada seorang yang bertarung di barisan paling depan, 1 lagi di belakangnya, lalu, di paling belakang adalah seorang support. Benar begitu?" Orang itu terdiam, sementara Kim Jo-yuk mengamati dengan seksama. "Dari kelihatannya, kau adalah orang yang membantu mereka berdua, tapi kau juga punya kemampuan assassination. Jadi, kemampuan apa itu?" "Nyahlah, aku tidak akan memberitahumu," jawab orang itu, mencoba bertahan. Orang itu mengerutkan kening, lalu bergumam, "Kenapa bocah ini bisa menghentikanku?" Kim Jo-yuk memandangi orang itu dengan tajam dan berkata, "Sekarang aku mengerti setelah melihatnya langsung. Kemampuanmu adalah menciptakan ruangan tersembunyi dan bergerak di dalamnya, kan?" Orang itu terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kim Jo-yuk tersenyum sinis dan melanjutkan, "Itu tidak akan berhasil. Bantu aku dengan kemampuanmu itu, ada sesuatu yang harus aku temukan. Jika kau melakukannya, maka tidak akan ada yang terjadi padamu." Kim Jo-yuk memegang bola biru di tangannya dengan tatapan serius. "Yah, berkat kemampuannya, aku berhasil mendapatkan ini," gumamnya. Barce yang mendengarnya hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, "Tapi kelihatannya kau tetap melakukan sesuatu padanya meskipun dia sudah membantumu. Kenapa kau harus membuatnya tidak sadarkan diri?" Kim Jo-yuk menjawab dengan nada dingin, "Itu karena dia tidak menjawab saat aku bertanya tentang rekan dan orang yang menyewanya. Jika dia langsung mengatakannya yang sebenarnya, maka tidak akan ada yang terjadi padanya."
Dia bergumam lagi, lebih dalam kali ini, sekarang aku ingat kalau mereka bertiga adalah Samsal, yang juga bagian dari Il Sinja. Jadi orang yang menyewa mereka pasti adalah Rodikil. Aku mencoba mencari informasi tentang mereka untuk bisa bertindak secepatnya. Tapi jika keluarga Rodikil melakukan hal yang sama lagi, apa aku harus menghadapi mereka satu persatu? Kim Jo-yuk menatap bola biru di tangannya. Sekarang aku sudah mendapatkan benda ini, lalu yang selanjutnya adalah... Kim Jo-yuk menatap layar sistemnya, matanya menyusuri tulisan yang muncul. Syarat telah terpenuhi, dan pesan berikutnya dari sistem membuatnya terkejut, melihat ingatan yang hilang melalui mimpi. Dia bergumam, apa aku cuma harus tidur saja? Barce, yang ada di dekatnya, memberikan jawaban singkat, sepertinya begitu. Jika kau bisa mendapatkan kembali ingatanmu yang hilang, mungkin beberapa ingatanku juga akan kembali. Aku juga mendapatkan pesan notifikasi yang sama. Benarkah? Kim Jo-yuk bertanya pada dirinya sendiri, semakin terperangah, dia berpikir sejenak, kemudian memutuskan, kalau begitu, aku akan tidur sekarang. Kim Jo-yuk segera mematikan pintu kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Namun, pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan. Aku tidak pernah berpikir kalau ada ingatanku yang hilang. Ah, terserahlah, aku hanya harus tidur saja. Pasti akan ada sesuatu yang muncul di mimpi itu, ujarnya dengan yakin sebelum akhirnya menutup matanya, siap untuk tidur dan menghadapi mimpi yang akan mengungkap lebih banyak rahasia. Setelah Kim Jo-yuk tertidur, sebuah mimpi datang menyelubunginya. Dalam mimpinya, dia melihat sebuah gedung menjulang tinggi dengan lingkaran besar di ujungnya. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menusuk perutnya, dan dia memegangnya, merasa terguncang oleh rasa sakit itu. Sialan, gumamnya, batu-batu besar mulai berhamburan di sekitarnya, dan salah satu batu hampir mengenai kepalanya. Namun, sebelum batu itu bisa menghantamnya, batu tersebut menghilang begitu saja, seolah-olah lenyap ditelan oleh udara. Tiba-tiba, seorang sosok misterius muncul di hadapannya, wajahnya tidak terlihat jelas. Sosok itu berkata dengan suara tegas, aku akan menjaga nama-namamu dengan baik, dan nama-nama yang kau lindungi di dunia ini. Kemudian, sosok itu pun menghilang dalam sekejap. Kim Jo-yuk terbangun dengan terengah-engah, kebingungannya masih terasa. Mimpi apaan itu? Apakah yang ada di mimpiku tadi itu sungguhan terjadi? Apa itu ingatanku yang hilang? Pikirnya dengan gelisah. Barce, apa ada ingatanku yang kembali? Barce terdiam sejenak sebelum berkata dengan tenang, sepertinya aku dulu adalah seekor harimau. Kim Jo-yuk terkejut mendengar itu dan menatap Barce dengan bingung. Hah? Jawabnya, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Kim Jo-yuk pun berkata, harimau, sambil membayangkan seekor harimau besar yang gagah. Barce menanggapi dengan nada bercanda, aku tidak seimut itu. Kim Jo-yuk tersenyum kecil, lalu bertanya, apa kau masih ingat seperti apa rupamu dulu? Barce menjawab, secara spesifik, aku tidak ingat. Kim Jo-yuk mengangguk dan berpikir keras, mungkin ada sesuatu yang bisa memulihkan ingatan Barce. Sepertinya dia hanya bisa mengingat hal-hal tertentu. Saat mereka berbincang, tiba-tiba sistem muncul dan menampilkan informasi. Kim Jo-yuk pun bergumam, Grand Place of Ahala, tempat itu terdengar penting. Apakah ada hubungannya dengan apa yang aku alami? Aku harus mencari tahu lebih banyak. Kim Jo-yuk bergumam, kemudian berkata, seusai latihan hari ini, aku punya pertanyaan yang harus aku tanyakan pada Lilia tentang Grand Place of Ahala ini. Keesokan harinya, di ruang gym Valhalla, Kim Jo-yuk dan Choi Arin sedang sibuk latihan, sementara Oh Se-yok terlihat mengangkat beban di sudut ruangan. Tiba-tiba, Seon masuk dan mendekati Oh Se-yok, bertanya, kenapa kau ada di sini, Oh Se-yok? Oh Se-yok menoleh dan menjawab santai, justru aku yang seharusnya bertanya, kenapa kau di sini? Oh Seon, terlihat agak malu, menjawab pelan, sepertinya alasanku sama sepertimu, aku punya rasa iri terhadap Kim Jo-yuk. Oh Se-yok tertawa kecil dan menjawab, alasanku di sini bukan karena itu, aku sudah rajin angkat beban sejak lama, keberadaanku di sini tak ada hubungannya dengan Kim Jo-yuk. Seon tampak sedikit bingung, sungguh, tanyanya. Oh Se-yok mengangkat bahu dan menambahkan dengan nada bercanda, tapi kalau alasan kau iri pada Kim Jo-yuk, apa itu gara-gara kau kalah dari Choi Arin? Seon langsung menundukkan kepalanya dan menjawab pelan, iya. Seon pun teringat momen itu dengan jelas, dia mengayunkan pedangnya ke arah Choi Arin, tetapi Choi Arin dengan mudah menangkisnya menggunakan pedangnya. Tidak berhenti di situ, Seon kembali menebaskan pedangnya dengan kekuatan penuh, namun Choi Arin memotong sihirnya menjadi dua bagian dengan mudah. Saat itu, Seon berkata dengan nada heran, kau bisa memotong sihirku hanya dengan pedangmu? Kalau begitu, Seon dengan cepat melancarkan 3 serangan berturut-turut ke arah Choi Arin. Namun, Choi Arin menunjukkan keahliannya dengan sigap mengayunkan pedangnya, yang bersinar dengan aura petir, dan berhasil menahan ketiga serangan tersebut. Seon, yang terkejut melihat kemampuan Choi Arin, berkata, dia bisa menahan ketiga seranganku hanya dengan satu tebasan. Choi Arin tidak memberi waktu bagi Seon untuk bereaksi. Dengan langkah yang cepat dan penuh percaya diri,
Dia mendekat dan melancarkan serangan yang membuat Seon terjatuh ke tanah, kehilangan cengkeraman pada pedangnya. Seon hanya bisa terpaku, menyadari betapa hebatnya lawannya. Setelah mengingat pertarungannya, Seon menatap Oh Se-yeon dan berkata, dia semakin kuat sejak terakhir kali aku melihatnya di upacara masuk. Aku pikir, itu semua berkat bimbingan Kim Jo-yuk. Seon berhenti sejenak, lalu melanjutkan, itulah alasan aku terus melatih kekuatan sihir dan ilmu pedangku. Tapi, dia juga rajin latihan angkat beban. Seon terlihat merenung dan berkata lagi, tidak ada satupun keluarganya yang benar-benar melatihnya. Apa mungkin karena itu dia berkembang dengan pesat, atau ada faktor lain yang membuatnya seperti ini? Mendengar itu, Oh Se-yeon berkata, sebaiknya kau katakan itu langsung pada Kim Jo-yuk, bukan padaku. Seon pun bergumam pelan, iya juga, aku tidak bisa terus berharap berkembang begitu saja tanpa usaha. Aku harus melakukannya, meskipun itu memalukan. Dengan tekad, Seon menghampiri Kim Jo-yuk yang sedang melatih. Ia berkata, permisi. Kim Jo-yuk menoleh santai dan menjawab, apalagi, lemah. Seon menggertakkan giginya dalam hati sambil bergumam, lagi-lagi dia berkata seperti itu. Namun, ia menguatkan diri dan berkata, yah, sekarang ini kau sedang melatih Choi Arin, kan? Aku mau tanya sesuatu. Seon melanjutkan, bisa kau latih aku seperti di. Namun, tiba-tiba seorang inspektor menyela pembicaraan dan berkata, apa kau sedang sibuk, Kim Jo-yuk? Kim Jo-yuk menoleh dan menjawab, guru, aku masih belum menyelesaikan olahraga rutinku, ada apa? Inspektor itu menjawab, selesaikan saja dulu, temui aku setelah kau membersihkan diri, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, mereka bilang ini satu-satunya kesempatan mereka bisa bertemu denganmu untuk waktu yang lama. Kim Jo-yuk mengangguk sambil berkata, baiklah, kurasa. Sementara itu, Seon bergumam dalam hati, lagi-lagi aku diganggu dan tidak bisa berkata apa-apa, ini benar-benar memalukan, rasanya ingin mati saja. Tiba-tiba, Kim Jo-yuk memanggilnya, hei, lemah, tanpa menoleh, Kim Jo-yuk berkata, kalau kau juga mau berlatih bersama, tanya Choi Arin soal rutinitas, lalu ikutilah, dan seandainya kau melakukannya dengan baik, mungkin saja aku jadi sudi untuk melatihmu. Tiba-tiba, Choi Arin ikut menanggapi, kalau begitu, biar ku ajarkan dengan cara yang tenang dan teratur, lemah. Seon pun kesal mendengar itu dan berkata, kau tidak usah ikut-ikutan juga. Dalam perjalanan menuju auditorium, Kim Jo-yuk bertanya, jadi siapa yang ingin menemuiku? Katanya aku harus menemui mereka sekarang juga. Inspektor itu menjawab, kalau kau pikir dalam-dalam, hanya ada satu orang yang begitu, mereka menunggu di auditorium kecil. Lalu Kim Jo-yuk pun bergumam, jangan-jangan, tiba-tiba, inspektur berkata, kita sampai, sambil membuka pintu, di dalam ruangan, terlihat ada Rodikil dan Yuria. Kim Jo-yuk pun berkata, rupanya kau, Rodikil. Rodikil kemudian bersujud di depan Kim Jo-yuk dan berkata, kumohon, tolong aku. Melihat hal itu, Kim Jo-yuk pun langsung bertanya, apa orang ini lakukan di sini? Inspektur menjawab, apakah kau bersikap seakan-akan kau tidak tahu? Lalu, inspektur melanjutkan, kau sekarang pasti sudah menyadarinya, dia mempekerjakan ilsinya. Dia pun menambahkan, selain itu, mengingat dia dicurigai memerintahkan percobaan pembunuhan kepadamu sebelumnya, ini merupakan kali kedua dia mencoba membunuh seseorang, dan kaulah sasarannya. Inspektur itu melanjutkan, dia mendesakku untuk mencari tahu apa yang ku ketahui, jadi, sekarang publik berita dipenuhi dengan cerita mengenai ilsinya dan orang ini yang menyebabkan penyerangan terhadap Valhalla. Kim Jo-yuk pun bergumam, yah, itu karena aku membocorkannya kepada media. Lalu dia berkata, ngomong-ngomong, tindakan dia ini akan dirindungi oleh Fentric, kenapa aku harus memaafkannya ketika pemimpin mereka akan mengurus perbuatan Rodikil seperti yang sebelumnya? Inspektor pun menjawab, keluarga Fentric baru saja mengeluarkan pernyataan resmi, Rodikil telah dikeluarkan dari keluarga Fentric, dan bukan hanya Rodikil, tapi ayahnya juga. Kemudian Kim Jo-yuk berkata, oh begitu, inspektor melanjutkan, dan tidak seperti sebelumnya, keluarga Fentric tidak melakukan percobaan apapun untuk membuka media. Lalu Kim Jo-yuk berkata, kalau begitu dia tidak punya pelindungan lagi, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah penjara. Dia terdiam sebentar, lalu berkata lagi, bagaimana aku harus menyelamatkanmu? Tiba-tiba Rodikil yang mendengar itu berkata, masih ada kesempatan, pernyataanmu jauh lebih penting dibandingkan bukti, jadi, Kim Jo-yuk, tolong katakan sesuatu, beritahu semua orang kalau tidak ada yang terjadi. Kim Jo-yuk pun dengan tenang berkata, aku tidak mau. Rodikil terkejut, apa itu karena aku belum minta maaf, aku sungguh minta maaf, katanya sambil mengeluarkan air mata. Aku tidak akan menyentuhmu lagi, aku bahkan akan membiarkanmu menjajahku. Apa kau mau uang? Tanya Rodikil. Kim Jo-yuk menjawab, aku juga tidak mau uang. Rodikil tercengang, kau tidak mau uang, bagaimana dengan perempuan? Aku akan memberikannya untukmu. Dia keturunan langsung dari keluarga kerajaan di Inggris. Memiliki gadis ini akan membantu menaikkan statusmu. Kim Jo-yuk menjawab dengan dingin, kalau kau akan memberikanku seorang gadis, apakah orang itu barang?
Rodikil menjawab perkataan Kim Jo-yuk dengan penuh percaya diri. Sekarang gadis ini adalah kepunyaanku. Tiba-tiba, Yuria pun mengeluarkan suara kesakitan. Rodikil menunjuk ke leher Yuria dan berkata, lihat lehernya, ada sejenis simbol sihir, terlihat lingkaran-lingkaran horor di lehernya. Itu bukti kalau dia milikku. Bagaimana menurutmu? Kalau kau mau, aku juga bisa memberikannya padamu. Inspektur yang menyaksikan itu bergumam, Taboh, dia disegel dengan sihir. Taboh spil yang membuat seseorang mustahil melawan pemilik mereka. Orang biasa tidak akan bisa merapalkan mantra itu. Apa ada orang yang melakukan itu untuknya? Kim Jo-yuk pun berkata dengan tajam, orang sepertimu sudah ada sejak lama. Wajingan yang menaruh Taboh spil di tubuh orang lain dan menjual mereka demi keuntungan. Kim Jo-yuk mendekati Yuria dengan tenang, lalu dia memegang lehernya. Yuria yang terkejut bertanya dengan ragu, apa yang sedang kau lakukan? Kim Jo-yuk memusatkan kekuatannya, dan dengan gerakan penuh kehati-hatian, dia memanipulasi energi sihir yang mengikat Yuria. Dalam sekejap, segel yang melingkar di lehernya lenyap begitu saja. Yuria, yang masih terkejut, bergumam pelan, dia berhasil menghilangkan segelnya. Kim Jo-yuk kemudian menoleh ke arah inspektur dan bertanya dengan serius, Guru, jika boleh, bisakah aku mengambil tindakan terhadapnya kali ini? Inspektur itu menjawab dengan tenang, dalam situasi normal, kekerasan antar siswa tidak diperbolehkan. Namun, mengingat dia adalah terduga kriminal dan Valhalla tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Ventrik, aku akan memastikan kau tidak akan menghadapi masalah. Lakukan apa yang perlu. Rodikil, yang menyadari situasi tersebut, mulai menunjukkan rasa takut yang mendalam. Kim Jo-yuk menatap Rodikil dengan tajam, kemudian berkata, kau dengarkan, ia melangkah maju dengan penuh keyakinan. Rodikil, yang terlihat gugup, mencoba berbicara, tunggu, namun, Kim Jo-yuk sudah melancarkan pukulannya dengan gerakan cepat dan kuat, sehingga Rodikil terbang ke belakang. Pada sore hari, Kim Jo-yuk terlihat berjalan sambil merenung, dan tiba-tiba Barce berkata, kukira kali ini kau benar-benar akan mengurusnya. Bukankah ini pertama kalinya sejak pertama bertemu, kau merasakan amarah sebesar itu? Kim Jo-yuk bergumam, kalau sekarang, 300 tahun yang lalu, tentu saja aku sudah memecahkan kepalanya. Dulu, di antara para murid, ada yang memperjualbelikan orang seperti budak. Aku hanya kesal karena terlalu banyak ulah. Benarkah? Tanya Barce. Penasaran? Kim Jo-yuk mengangguk, ya, aku sudah pernah seperti itu. Barce menatapnya sejenak sebelum berkata, jadi, kau pernah menjadi budak? Tiba-tiba Yuria berkata dari belakang, tunggu, tadi aku kebingungan, jadi nggak sempat mengucapkan terima kasih banyak, sambil menundukkan kepala. Kim Jo-yuk tersenyum ringan, nggak perlu berterima kasih, kedepannya, berhati-hatilah, jalani hidupmu dengan bebas. Yuria mengangguk pelan, iya. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Kim Jo-yuk terlihat sedang berbincang dengan Bu Lilia di kafe dalam Valhalla. Tiba-tiba, Bu Lilia berkata, itu di Cina. Kim Jo-yuk pun bertanya, apa? Bu Lilia melanjutkan, Istana Agung Ahala ada di Cina.